Ketidakpastian global kembali menjadi perhatian utama negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Situasi dunia yang semakin tidak stabil membuat banyak pemimpin negara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi global yang lebih besar. Berbagai konflik internasional yang terus berlangsung di sejumlah kawasan dunia telah menciptakan tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional yang selama ini saling terhubung. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, persaingan pengaruh antara negara-negara besar, hingga perang dagang yang kembali memanas antara kekuatan ekonomi dunia membuat pasar internasional bergerak penuh ketidakpastian. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara besar, tetapi juga mulai memberikan dampak serius terhadap kawasan Asia Tenggara yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas perdagangan global. Negara-negara anggota ASEAN kini mulai secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak jangka panjang dari krisis global yang terus berkembang. Kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan aktivitas perdagangan internasional yang sangat tinggi. Banyak negara di kawasan ini mengandalkan ekspor produk manufaktur, investasi asing, serta arus perdagangan global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Namun ketika kondisi dunia mulai terguncang akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, negara-negara ASEAN ikut berada dalam posisi yang rentan. Gangguan terhadap rantai pasok global dapat menyebabkan distribusi barang menjadi lebih lambat dan mahal, sementara naiknya harga energi dunia berpotensi memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan internasional juga membuat pasar keuangan global bergerak tidak menentu. Nilai mata uang di berbagai negara berkembang mulai mengalami tekanan akibat menguatnya dolar Amerika Serikat dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi dunia. Situasi ini membuat banyak negara ASEAN harus bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang mereka agar tidak mengalami pelemahan yang terlalu dalam. Ketika nilai mata uang melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal dan dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Kekhawatiran inilah yang mulai menjadi perhatian besar pemerintah di kawasan Asia Tenggara karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Tidak hanya sektor ekonomi, kondisi global yang tidak stabil juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan energi dan ketahanan pangan di berbagai negara. Konflik internasional yang melibatkan negara-negara penghasil energi dunia membuat harga minyak mentah dan gas alam mengalami fluktuasi yang tajam. Bagi negara-negara ASEAN yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap impor energi, situasi ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kenaikan harga energi dapat berdampak langsung pada meningkatnya biaya transportasi, logistik, dan produksi industri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi kawasan jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Melihat perkembangan tersebut, banyak pengamat mulai menilai bahwa dunia saat ini sedang memasuki fase baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Negara-negara ASEAN pun mulai memperkuat komunikasi dan kerjasama regional untuk menghadapi kemungkinan terburuk apabila situasi global terus memburuk. Berbagai forum internasional kini semakin sering membahas pentingnya menjaga stabilitas ekonomi kawasan, memperkuat rantai pasok regional, serta mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun ekonomi Asia Tenggara masih memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar, ancaman dari krisis global tetap menjadi bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Situasi inilah yang membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah kawasan ASEAN benar-benar siap menghadapi gelombang tekanan global yang diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan? ASEAN selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia karena memiliki aktivitas perdagangan internasional yang sangat tinggi. Banyak negara di Asia Tenggara menjadikan ekspor, investasi asing, serta industri manufaktur sebagai tulang punggung utama perekonomian mereka. Kawasan ini juga memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan global karena berada di antara dua samudra besar dan menjadi penghubung penting bagi arus distribusi barang dunia. Oleh sebab itu, ketika kondisi global mulai terguncang akibat konflik internasional dan ketidakpastian ekonomi, negara-negara ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling cepat merasakan dampaknya. Ketergantungan yang besar terhadap stabilitas ekonomi dunia membuat Asia Tenggara sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pasar internasional.
Salah satu ancaman terbesar yang saat ini mulai dirasakan ASEAN adalah terganggunya rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia berkali-kali menghadapi gangguan distribusi barang akibat konflik geopolitik, perang dagang, hingga krisis logistik internasional. Ketika jalur perdagangan dunia terganggu, biaya pengiriman barang menjadi lebih mahal dan proses distribusi menjadi lebih lambat. Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga industri kecil hingga masyarakat umum. Banyak bahan baku industri yang harus diimpor dari negara lain menjadi sulit diperoleh atau mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai produk di pasar domestik. Selain gangguan rantai pasok, kenaikan energi global juga menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Sebagian negara di kawasan Asia Tenggara masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketika konflik internasional memicu lonjakan harga minyak dunia, biaya operasional di hampir seluruh sektor ekonomi ikut meningkat. Industri manufaktur, transportasi, hingga sektor pangan menjadi pihak yang paling terdampak karena biaya distribusi dan produksi mengalami kenaikan secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus menghadapi dilema yang cukup berat antara menjaga stabilitas harga di dalam negeri atau membiarkan beban subsidi energi meningkat demi melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang terlalu tinggi. Di tengah kondisi tersebut, tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara ASEAN juga mulai menjadi perhatian serius. Ketika ekonomi dunia tidak stabil, banyak investor internasional cenderung memindahkan aset mereka ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat. Akibatnya, nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk di Asia Tenggara mengalami pelemahan. Jika nilai tukar terus melemah, harga barang impor akan semakin mahal dan risiko inflasi menjadi lebih besar. Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat karena kebutuhan sehari-hari menjadi lebih sulit dijangkau. Tidak sedikit pelaku usaha yang mulai khawatir terhadap meningkatnya biaya operasional akibat fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian pasar global yang terus berlangsung. Situasi ekonomi dunia yang penuh tekanan juga membuat arus investasi asing mulai mengalami perlambatan di beberapa negara ASEAN. Banyak perusahaan global kini lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnis karena khawatir terhadap risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi internasional. Padahal, investasi asing memiliki peran sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan industri di Asia Tenggara. Jika arus investasi mulai menurun, maka pertumbuhan ekonomi kawasan juga dapat ikut melambat. Kekhawatiran inilah yang membuat banyak negara ASEAN mulai berupaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik sambil meningkatkan kerjasama regional agar tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global yang semakin sulit diprediksi. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara kini mulai dianggap berada dalam posisi yang cukup rentan apabila krisis global terus memburuk dalam jangka panjang. Kondisi ekonomi setiap negara ASEAN memang berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap perdagangan internasional, impor energi, dan arus investasi asing. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan atau konflik geopolitik semakin meluas, negara-negara berkembang biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan tekanan. Inilah sebabnya banyak pemerintah di kawasan Asia Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya guncangan ekonomi yang lebih besar dalam waktu dekat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terus memantau perkembangan situasi global dengan sangat hati-hati. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang sangat luas dengan banyak negara besar dunia. Ketika permintaan global menurun akibat perlambatan ekonomi internasional, sektor ekspor Indonesia juga dapat ikut terdampak, terutama pada komoditas penting seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan produk manufaktur. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi nasional. Jika rupiah terus melemah, harga barang impor dan biaya produksi industri dapat meningkat, yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Vietnam juga menjadi negara yang cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global karena sangat bergantung pada sektor manufaktur dan ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berkembang menjadi salah satu pusat produksi dunia untuk berbagai perusahaan internasional, terutama di bidang elektronik dan tekstil. Namun, ketergantungan besar terhadap pasar luar negeri membuat ekonomi Vietnam sangat sensitif terhadap penurunan permintaan global.
Jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China mengalami perlambatan ekonomi, permintaan terhadap produk ekspor Vietnam dapat ikut menurun. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi pertumbuhan industri, lapangan pekerjaan, hingga pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor manufaktur. Thailand juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar karena ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata, ekspor otomotif, dan perdagangan internasional. Ketika kondisi global tidak stabil, jumlah wisatawan asing dapat mengalami penurunan karena masyarakat dunia cenderung mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dan hiburan. Di sisi lain, industri otomotif Thailand yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi juga dapat terdampak akibat melemahnya permintaan pasar global. Perlambatan ekonomi internasional membuat banyak perusahaan mulai mengurangi produksi dan menahan ekspansi bisnis, sehingga risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin besar. Filipina pun mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Negara ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi akibat impor energi dan kiriman uang dari pekerja migran di luar negeri. Ketika kondisi global melemah, kesempatan kerja di luar negeri bisa ikut terdampak, sehingga arus pengiriman uang ke Filipina berpotensi mengalami penurunan. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan besar terhadap biaya transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah di kawasan ASEAN dituntut untuk lebih cepat mengambil langkah antisipasi agar dampak krisis global tidak berkembang menjadi masalah ekonomi yang lebih serius bagi masyarakat luas. Banyak pengamat menilai bahwa kemampuan negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas ekonomi beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan apakah kawasan ini mampu bertahan menghadapi tekanan global yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dampak dari ketidakstabilan global sebenarnya mulai perlahan dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Meskipun konflik dan krisis terjadi jauh di luar wilayah ASEAN, efeknya dapat menjalar dengan cepat melalui jalur perdagangan, energi, hingga pasar keuangan internasional. Banyak masyarakat yang awalnya menganggap konflik global tidak akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari, kini mulai menyadari bahwa kondisi dunia yang tidak stabil dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ketika harga minyak dunia naik, biaya transportasi dan distribusi barang ikut meningkat, sehingga harga produk di pasar domestik pun ikut terdorong naik. Situasi seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mulai merasakan tekanan ekonomi meskipun negara mereka tidak terlibat langsung dalam konflik internasional. Kenaikan harga pangan menjadi salah satu dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat. Gangguan rantai pasok global dan meningkatnya biaya logistik membuat harga bahan makanan di banyak negara mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Produk-produk impor seperti gandum, kedelai, gula, hingga bahan baku industri pangan menjadi lebih mahal akibat biaya distribusi yang meningkat dan nilai tukar mata uang yang melemah. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada harga makanan sehari-hari yang semakin sulit dijangkau sebagian masyarakat. Tidak hanya itu, perubahan iklim dan gangguan cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai negara juga memperparah tekanan terhadap sektor pangan global. Kombinasi antara konflik internasional dan gangguan produksi pangan membuat banyak negara mulai khawatir terhadap ancaman krisis pangan dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, banyak negara kini berlomba memperkuat ketahanan ekonomi domestik agar mampu melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak krisis global yang lebih besar di masa mendatang. Meski menghadapi tekanan global yang semakin kompleks, negara-negara ASEAN mulai menunjukkan upaya serius untuk memperkuat kerjasama regional demi menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Para pemimpin Asia Tenggara menyadari bahwa tantangan global saat ini tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri karena dampaknya saling terhubung antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh sebab itu, berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN mulai lebih banyak membahas strategi bersama dalam menghadapi ancaman perlambatan ekonomi dunia, ketidakstabilan geopolitik, hingga potensi krisis pangan dan energi. Kawasan Asia Tenggara kini dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi global, karena pertumbuhan ekonominya masih relatif stabil dibandingkan beberapa kawasan lain yang tengah mengalami tekanan berat. Salah satu langkah utama yang mulai diperkuat ASEAN adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota agar ketergantungan terhadap pasar luar kawasan dapat dikurangi secara bertahap. Selama ini, banyak negara Asia Tenggara masih sangat bergantung pada ekspor ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa.
Ketika ekonomi global melambat, permintaan ekspor dari negara-negara tersebut ikut menurun dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Untuk mengurangi resiko tersebut, negara-negara Asia Tenggara mulai mendorong peningkatan kerjasama perdagangan regional agar pasar domestik ASEAN menjadi lebih kuat dan mandiri. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan potensi konsumsi yang tinggi, ASEAN sebenarnya memiliki peluang besar untuk membangun kekuatan ekonomi internal yang lebih stabil di tengah ketidakpastian dunia. Selain sektor perdagangan, kerjasama dalam bidang ketahanan pangan juga mulai menjadi fokus utama negara-negara ASEAN. Krisis global yang memicu gangguan rantai pasok internasional membuat banyak negara menyadari pentingnya menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Negara-negara Asia Tenggara mulai memperkuat cadangan pangan regional serta meningkatkan kerjasama distribusi bahan pokok agar pasokan tetap aman ketika terjadi gangguan global. Langkah ini dianggap sangat penting karena ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan konflik internasional dapat memengaruhi produksi pangan dunia kapan saja. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kenaikan harga pangan dapat memicu tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang energi, ASEAN juga mulai mempercepat pembahasan mengenai transisi energi dan pengembangan sumber energi alternatif. Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak dan gas membuat banyak negara Asia Tenggara sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Oleh karena itu, beberapa negara mulai meningkatkan investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan kendaraan listrik untuk mengurangi tekanan terhadap ekonomi nasional dalam jangka panjang. Selain itu, kerjasama energi antar negara ASEAN juga mulai diperluas untuk menjaga stabilitas pasokan energi kawasan. Banyak pengamat menilai bahwa keberhasilan ASEAN dalam memperkuat ketahanan energi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan kawasan ini menghadapi tekanan global di masa depan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, ASEAN sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk tetap tumbuh sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Kawasan Asia Tenggara memiliki populasi muda yang besar, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika negara-negara ASEAN mampu menjaga stabilitas politik, memperkuat solidaritas regional, dan meningkatkan kemampuan menghadapi krisis global secara bersama-sama. Banyak pihak percaya bahwa masa depan Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuan kawasan ini dalam beradaptasi terhadap perubahan dunia yang semakin cepat dan tidak menentu. Meskipun ancaman krisis global masih membayangi, ASEAN dinilai tetap memiliki kesempatan untuk bertahan, bahkan berkembang jika mampu memanfaatkan kerjasama regional sebagai kekuatan utama menghadapi tantangan zaman.